Oke, lanjut kali ini kita bahas santai-santai dulu nih bos. Jadi topiknya agak oot nih di luar militer tapi masih berkisar di seputaran hubungan internasional. Dimana kali ini adalah antara Jepang dan Indonesia, kemudian juga Malaysia, Indonesia. Nah, yang pertama dari Jepang bos. Jadi baru-baru ini diumumkan bahwa Jepang, saudara tua kita, kini benar-benar mengalami krisis tenaga kerja bos. Tak main-main jumlah yang diperlukan pun kabarnya mencapai 150.000 orang. Di mana memang lowongan ini pun terbuka bagi semua negara. Namun mantapnya, ternyata Jepang pun lebih memilih atau lebih memprioritaskan orang Indonesia. Nah loh, lantas apakah alasannya mereka lebih senang dengan warga Indonesia? Dan jenis pekerjaan apa nih yang banyak membutuhkan tenaga kerja di Jepang? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia alias Harimau Malaya. Harimau Malaya. Yang kabarnya kini tiba-tiba meminta impor beras dari kita Indonesia bos. Bahkan katanya juga mau belajar dari kita Indonesia terkait teknologi pertanian. Nah loh, ada apakah gerangan mengapa tiba-tiba Malaysia meminta beras dan mau belajar teknologi pertanian dari Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini. Oke, yang pertama datang dari Jepang untuk Indonesia bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Baru-baru ini diumumkan oleh Ketua Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia atau IKPEKSI, yaitu Bapak Pranyoto Widodo, mengatakan bahwa Jepang kini sangat kekurangan tenaga kerja dan saat ini membutuhkan sekitar 150.000 pekerja dari berbagai negara bos. Tapi katanya walaupun peluang terbuka untuk berbagai negara, namun kali ini warga Indonesia lah yang dinilai memiliki peluang yang sangat besar. Karena pekerja asal Indonesia dikenal cukup disukai oleh masyarakat dan para pengusaha Jepang. Beliau pun mengatakan seperti ini bos. Lowongan pekerjaan di Jepang sekarang sangat terbuka lebar. 150.000 pekerja. Itu terbuka untuk seluruh dunia. Namun peluang paling besar pasarnya di Indonesia. Karena notabene orang Indonesia itu cukup disukai dengan orang Jepang. Nah loh, apakah alasannya? Di sini walaupun tak dijelaskan dalam berita kali ini, namun admin kutip dari GFNI dulu pernah mewartakan bahwa para pekerja migran Indonesia itu disebut memiliki karakter yang sangat baik selama bekerja di Jepang. Kemudian keterampilan para WNI pun dinilai sangat ulet, baik dan ceria. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Kepala Proyek Japan Association for Construction Human Resource, yaitu Mr. Naoya Shikano. Nah, lantas pertanyaannya kali ini, lowongan apa nih Min yang banyak tersedia di Jepang? Nah, jadi terkait hal ini, Ketua Umum IKPEKSI Bapak Pranyoto Widodo tadi mengatakan bahwa kini Jepang masih kekurangan sumber daya manusia, khususnya di sektor manufaktur, seperti bidang pengocoran logam hingga sektor otomotif. Selain itu, sektor konstruksi negara matahari terbit itu juga membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah besar. Nah, mantap jos nih bos. Jadi banyak nih lowongan-lowongan kerja di perusahaan Jepang seperti di bidang pengocoran logam, perusahaan otomotif hingga konstruksi. Mereka butuh 150.000 orang. Apakah kalian tertarik? Mana tahu ya kan dapat jodoh orang Jepang seperti Lady Kasumi. Mantap jos. Oke, lanjut kita bahas berita santai lagi bos. Jadi kali ini dari Malaysia, sang Harimau Malaya. Nah, kabar yang cukup mengejutkan, baru-baru ini ternyata Malaysia telah meminta pasokan beras dari kita Indonesia. Bahkan menyatakan mau belajar teknologi pertanian dari Indonesia nih bos. Nah loh, tumben-tumben ya kan. Dulu pernah juga ramai-ramai datang ke Pindad mau belajar bagaimana caranya industri pertahanan Indonesia bisa maju. Kini mau belajar teknologi pertanian. Ada apa nih bos?
Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu. Malaysia mau belajar teknologi pertanian. Jadi baru-baru ini Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, yaitu Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, telah menyatakan ingin kembali belajar dari Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian. Nah, mantap nih bos. Dato Muhammad Sabu, admin ingat dulu beliau ini adalah Menteri Pertahanan Malaysia yang sempat bercandain kita kalau pesawat CN235 itu lambat. Agak lawak-lawak juga nih beliau bos. Nah, jadi pernyataan mau belajar teknologi pertanian ini pun beliau katakan usai bertemu dengan Menteri Pertanian Indonesia, yaitu Bapak Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa 22 April 2025 kemarin bos. Lantas, bagaimanakah pernyataan lengkap beliau? Oke, jadi dalam pertemuan bilateral itu, Datuk Muhammad bin Sabu ini pun menyampaikan kekagumannya atas pencapaian Indonesia dalam peningkatan produktivitas padi. Beliau menilai kemajuan teknologi pertahanan di Indonesia bisa menjadi model bagi Malaysia. Beliau katakan, kami kagum dengan kemajuan yang dicapai Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, tapi juga bersiap menuju ekspor, ujar beliau. Ia menyebut Indonesia berhasil mencatat produksi rata-rata padi 7 ton per hektar. Bahkan di sejumlah daerah mencapai 12 hingga 13 ton per hektar. Dan kini Malaysia ingin memperkuat kolaborasinya dengan Indonesia melalui transfer teknologi dan kerjasama riset antar lembaga pertanian kedua negara, termasuk Malaysian Agriculture Research and Development Institute atau MARDI dan Kementerian Pertanian Indonesia. Beliau katakan wilayah kita mirip, curah hujan juga hampir sama. Artinya, teknologi yang berhasil diterapkan di sini sangat mungkin dikembangkan juga di Malaysia, ujar beliau. Nah, kemudian selain itu Datuk Muhammad Sabu ini pun kabarnya juga meminta impor beras dari negara kita Indonesia nih bos. Namun sayangnya ditolak pula oleh Indonesia, di mana Menteri Pertanian Bapak Amran menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tetap memprioritaskan ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan stok dalam negeri dalam kondisi aman. Beliau katakan, ada permintaan beras dari Malaysia kepada kita. Namun untuk sementara, kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama, di mana setelah itu tercapai, baru kita dapat mempertimbangkan dukungan lebih lanjut kepada negara sahabat, ujar Bapak Amran dalam keterangan tertulisnya. Nah, mantap jos nih bos. Apakah Malaysia kini akan belajar lagi dari Indonesia? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.